wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga sehat selalu, Bapak, di hari ini. Ini, Pak, kami dari penggerak Angkatan 5, di sini mengganggu waktu Bapak sedikit dalam kesibukan Bapak hari ini dalam rangka kegiatan tugas kami, yaitu mencari informasi tentang tata cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin yang ada di sekolah. Kami di sini, Bapak selaku kepala sekolah kami di Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Raja, kami akan sedikit meminta informasi atau meminta pengalaman Bapak tentang tata cara menghadapi bila ada permasalahan atau kasus-kasus di sekolah yang melibatkan siswa ataupun melibatkan guru ataupun yang lainnya. Kami di sini mohon Bapak dapat berbagi informasi. Namun sebelum itu boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah Satu Negeri Batu Raja, pada kesempatan ini mendapatkan guru penggerak yang sudah lulus seleksi pada tahap 5 dan tahap 7. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini akan lebih meningkatkan kualitas daripada sekolah yang kita bina selama ini. Jadi saya rasa tidak perlu panjang lebar perkenalan ini, silakan apa yang perlu disampaikan. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Di sini, Pak, kita dalam tema kali ini yaitu dalam minggu kami mempelajari tentang adanya biometrik ataupun rujukan Bapak tadi. Jadi Bapak mungkin Bapak sudah pernah menghadapi beberapa permasalahan atau kasus ataupun apa yang berkaitan dengan biometrik atau yang ingin kami tanyakan Bapak pada saat ini yaitu Bapak selaku kepala sekolah, pemimpin pembelajaran di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan di sana mungkin dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi mohon cara Bapak cara mengidentifikasi bila ada permasalahan seperti itu, Pak. Silakan. Berkaitan dengan cara-cara identifikasi suatu dilema etika atau rujukan moral, tentunya kita tidak lepas dari informasi-informasi yang seluruh warga dalam lingkungan sekolah ini. Kemudian kita pilah-pilah mana yang sekiranya perlu kita selesaikan secara pribadi, mana yang perlu diselesaikan bersama-sama. Dan tentunya juga kita tidak lepas dari rekan-rekan senasib sepenanggungan dalam sekolah kita ini. Selanjutnya yaitu setelah Bapak mengidentifikasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki sesuatu hal yang sama-sama benar. Jadi di mana Bapak posisinya mengambil keputusan di satu pihak sama-sama benar, Pak. Yang sama-sama benar, sama-sama memiliki kewajiban. Mungkin di sana ada satu hal yang Bapak harus perjuangkan, Bapak harus putuskan, tetapi tidak memihak pada satu pihak. Mungkin bisa dibagi pengalaman, bagaimana cara pengambilannya. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dimaksudkan adalah sama-sama benar, ini berkaitan dengan hal ini jarang terjadi. Cuman andaikan terjadi ya, sama-sama benar itu ya tentunya selagi itu sama-sama merujuk daripada aturan, ya artinya tidak ada masalah.
Cuman kalau sekiranya sama-sama benar berkaitan dengan satunya itu berprinsip dengan logika, satunya berprinsip dengan aturan, ya tentunya kita akan menegakkan aturan. Karena aturan itulah, berdasarkan aturan-aturan itulah kita menjalankan suatu tugas dan kewajiban. Jadi kembali lagi kepada aturannya dan bukan masalahnya Pak ya. Jadi lanjut selanjutnya Pak Arti, dalam Bapak pengambilan keputusan itu setelah Bapak tadi mengidentifikasi untuk mengambil keputusan itu pasti Bapak punya suatu prosedur atau langkah-langkah yang mungkin tidak secara tercatat, mungkin secara empiris saja sama Bapak, pengalaman Bapak mungkin Bapak sudah punya tata cara tersendiri dalam menyelesaikannya. Mungkin langkah-langkah seperti apa mungkin yang Bapak kira-kira bisa dibagikan. Jadi yang pertama ya, berkaitan dengan jadwal Mas Gun ya. Ya, bukan langkah-langkah Pak, langkah-langkah prosedur Bapak cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah-langkahnya tentunya ya kita yang pertama adalah tidak lepas dari menimbang daripada perlu tidaknya daripada dilema yang dialami itu untuk diselesaikan dengan cara istilahnya personel ya, perorangan, artinya cukup antara kepala sekolah dengan yang bersangkutan, baik itu siswa maupun guru ataupun tenaga pendidikan. Nah, kemudian kalau sekiranya permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan ataupun mungkin kami sebagai kepala sekolah itu ragu, ada rasa ragu tanpa suatu keputusan bersama, artinya melalui rapat, ya kita tentunya mengadakan suatu pertemuan rapat untuk membahas yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diselesaikan. Setelah Bapak tadi menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang menurut Bapak itu dapat diterapkan di sekolah kita ini SLB Negeri Batu Raja, dan mungkin untuk secara globalnya ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan tertentu, apa yang menurut Bapak sangat efektif kalau mungkin dalam suatu skala Bapak sebagai pemimpin hal tersebut sangat efektif dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Nah, dalam mengambil keputusan secara efektif tentunya yaitu tadi ada dua, satu adalah keputusan yang sifatnya cukup intern yang sekiranya juga tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua itu tentunya kita secara bersama-sama melalui rapat ya, melalui pengumpulan pendapat-pendapat yang nantinya untuk disimpulkan bersama. Nah, itu yang biasanya yang berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan cukup dari kepala sekolah itu yang sifatnya intern. Nah, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ataupun permasalahan-permasalahan yang lain itu tentunya menyangkut banyak orang, menyangkut lingkungan sekolah. Nah, itu akan selalu kita koordinasi dengan guru-guru senior, kemudian kita rapatkan, kita bahas dalam rapat yang akhirnya akan merujuk pada suatu kesimpulan yang akan disadari oleh semua pihak. Jadi tadi Bapak menyampaikan ada dua tata cara atau dua hal yang efektif, baik itu internal ataupun secara terbuka seperti itu Pak ya. Nah, merujuk pada hal tersebut Pak, mungkin pasti setiap Bapak mengambil keputusan itu, entah itu keputusan berat secara intern ataupun keputusan yang bersangkutan kepada orang banyak atau mungkin warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah kita, pasti ada tantangannya Pak, baik itu dari segi apa saja seperti itu dalam mengambil keputusan, karena merujuk kepada inti permasalahan kita yaitu tentang dilema etika, di mana
mungkin dalam suatu permasalahan ada pendapat dari pihak ini menyatakan itu benar, dan menurut pihak ini pendapat dia benar. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan tersebut yang mungkin Bapak bisa bagikan kepada berkaitan dengan tantangan-tantangan dalam mengambil suatu keputusan, suatu tindakan yang berkaitan dengan jadinya etika, dengan bersikap moral itu, ya selama ini belum mendapatkan suatu tantangan yang cukup berarti. Kalaupun istilahnya ada tantangan-tantangan, itu adalah merupakan hal yang biasa, dan itu adalah risiko sebagai pimpinan ya dalam mengambil keputusan. Itu sudah merupakan risiko, dan risiko itu tentunya akan kita ukur dengan diri pribadi kita, kira-kira untuk ke depan bisa teratasi atau tidak. Nah, jadi dengan kalau sebagai pimpinan tidak bisa mengambil suatu ketegasan keputusan, ya semua itu tentunya akan ngambang. Nah, jadi dengan adanya itu kembali kepada cara pengambilan keputusan itu, kalau sekiranya akan cukup diputuskan dengan diri pribadi oleh kepala sekolah, ya tidak perlu melalui rapat. Cuman kalau sekiranya akan berdampak kepada yang sifatnya meluas, itu tentunya ya kita tidak akan lepas untuk mengambil keputusan itu melalui musyawarah rapat. Nah, itulah yang selalu kita lakukan selama ini. Aku rasa itulah yang tantangan seperti Bapak sampaikan tadi. Kami menangkap intinya, jika permasalahan itu bisa Bapak selesaikan secara sendiri, maka Bapak akan menyelesaikan secara di saat itu juga. Mungkin akan bila permasalahan itu meluas atau melibatkan banyak pihak, mungkin Bapak akan mengangkat itu dalam suatu rapat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, merujuk kepada kegiatan seperti kata Bapak tadi, rapat tadi Pak, pastinya Bapak akan melibatkan banyak orang. Bapak akan melibatkan intern sekolah yang akan Bapak sebagai rujukan Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah yang Bapak persiapkan, apakah yang Bapak akan lakukan, mungkin dalam bentuk prosedurnya, atau mungkin ada hal-hal tertentu pendukung yang Bapak sebelumnya jadikan landasan Bapak untuk merujuk kepada keputusan yang akan Bapak lakukan mungkin dalam suatu rapat atau seperti apa? Nah, jadi dalam hal tersebut tentunya kita akan menghimpun dulu daripada seluruh anggota rapat dalam musyawarah. Nah, itu tidak lepas dari situ, karena yang sudah disampaikan tadi, kalau sekiranya mengalami suatu permasalahan yang rumit diselesaikan kan? Iya, selesaikan. Nah, jadi dengan kita himpun daripada pendapat-pendapat dari rekan-rekan semua tadi, nah itu juga biasanya kami panggil dulu guru-guru yang sekiranya senior-senior itu, kita ajak berbicara dulu, membahas masalah itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ajak kumpul bersama seluruh warga sekolah ya, yang apabila suatu permasalahan itu sudah kita sampaikan di forum pertemuan, kemudian masih ada ganjalan-ganjalan, tentunya juga sebagai pimpinan itu harus dan tidak bisa tidak ya, harus memberikan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kalau sekiranya permasalahan berkaitan dengan aturan, tentunya kita akan mengacu pada aturan. Kalau sekiranya permasalahan itu sifatnya itu intern dalam sekolah, ya tentunya pemahaman daripada seluruh warga sekolah tadi bisa memahami dan memaklumi, dan akhirnya kita
bisa mendapatkan suatu ketegasan untuk suatu kesimpulan yang dimaksudkan tadi. Baik Pak, jadi Bapak tadi menghimpun informasi-informasi tersebut dahulu Pak ya. Nah, jika tadi Bapak menyampaikan, mencari informasi sebagai rujukan dan mengajak guru-guru senior, apakah ada faktor-faktor lain ataupun ada unsur-unsur lain? Mungkin Bapak melibatkan guru konseling, atau mungkin Bapak melibatkan wakaf kurikulum ataupun wakaf kesiswaan, ataupun unsur-unsur lainnya yang menjadi memudahkan Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi rujukan-rujukan menjadi landasan dalam Bapak mengambil keputusan yang sebijak-bijaknya bagi suatu keputusan yang akan Bapak ambil nanti dalam dilema etika. Mungkin Bapak bisa menceritakan mungkin sebagai ilmu bagi kami, mungkin unsur-unsur apa saja yang bisa Bapak, faktor-faktor apa saja yang bisa Bapak ambil Bapak jadi rujukan. Ya jelas kita selalu melibatkan seperti yang kalian sebutkan tadi, cuman kan kita harus menyaring ke arah mana. Kalau misalkan istilahnya perlu bidang kurikulum, ya tentunya kita hadirkan dulu dengan bidang kurikulum. Kalau misalkan perlunya dengan bidang kesiswaan, ya kita ajak ngobrol dulu yang bidang kesiswaan tadi, dan seterusnya. Nah, ujung-ujungnya ya, akhir-akhirnya itu kita juga kalau sekiranya masih ada keraguan dalam suatu keputusan tadi, ya kita kembali lagi untuk musyawarah bersama, ya, melalui rapat itu, dan akhirnya tentunya kalau sudah melalui forum rapat, semua masalah itu tidak mungkin tidak selesai. Nah, itu prinsipnya yang perlu digarisbawahi ya. Jadi semua permasalahan itu kalau sudah melalui forum rapat, itu adalah merupakan hasil daripada kesimpulan yang terakhir dalam menangani semua permasalahan, semua problema, semua dilema yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita adalah lingkup sekolah. Itu. Pak, mungkin sudah cukup jelas karena yang disampaikan Bapak tadi, tapi sebagai ujung dari kegiatan kita diskusi pagi ini, diskusi santai kita pagi ini tentang tata cara pengambilan keputusan seorang pemimpin di suatu instansi, di mana saat ini kami menuju Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin Bapak sebagai rangkuman atau kesimpulan yang bisa menurut Bapak efektif dan menurut Bapak dapat disalurkan kepada kami ini sebagai junior Bapak di kemudian hari. Mungkin Bapak bisa sampaikan bagaimana yang efektifnya dapat kami lakukan, kesimpulan yang kita uraikan tadi Pak, menurut Bapak tentang cara pengambilan keputusan yang bijaksana, yang baik dan benar, dan tidak memihak kepada siapapun. Mungkin cara untuk mengambil kesimpulan yang biasa saya lakukan, yang pertama itu jelas kita itu memilah dan memilih permasalahan, problema yang perlu, mana yang perlu diselesaikan secara bersama, dan mana yang cukup diselesaikan secara intern ya. Nah, misalkan ya itu tadi, kalau misalkan antar guru, ya kita selesaikan secara intern dulu. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan sekolah tadi, ya tentunya kita lepas dari untuk diselesaikan dalam rapat. Namun di sini kembali daripada timbangan itu dalam arti pemikiran dari sebagai pimpinan itu kira-kira akan membawa dampak kemana ya. Permasalahan itu kalau sekiranya kita bawa dalam forum rapat, akhirnya nanti akan ke sana arahnya. Nah, itu harus berwawasan ke sana. Kalau sekiranya bisa kita selesaikan secara pribadi, bagaimana caranya, apa yang perlu kita utarakan, apa yang perlu kita sampaikan. Nah, itu harus kita paham dulu tentang permasalahan yang akan kita ambil suatu
keputusan atau kesimpulan itu. Aku rasa itu saja. Oke, baik Pak. Kami berterima kasih banyak Pak atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Seperti kami tangkap tadi dalam pengambilan keputusan, bahwa Bapak harus memilah arah mana yang harus diputuskan dengan cara mana. Mungkin dalam pembelajaran kami di situ ada berpikir berbasis peraturan, ada berpikir berbasis peduli, dan berpikir berbasis hasil akhir. Dan kami alhamdulillah dari Bapak yang jelaskan tadi, kami mendapatkan suatu pencerahan dalam kami sebagai junior dalam pengambilan keputusan kedepannya dalam menghadapi suatu masalah. Mungkin kami tidak harus panik, kami mungkin harus belajar dari Bapak tadi, melibatkan unsur-unsur terkait di sekolah, mungkin itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru-guru senior yang memiliki sebagai rujukan untuk kita dalam mengambil keputusan yang bijak dan tidak memihak. Baik Pak, untuk kesempatan ini kami cukupkan terlebih dahulu. Kami berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, atas waktunya Bapak memberikan dukungan penuh kepada kami. Semoga kedepannya kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang lebih baik dan dapat mengalurkan ilmu-ilmu Bapak. Mungkin terima kasih. Saya terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam rangka kegiatan pemenuhan kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 5 Bu. Sebelumnya saya boleh Bu memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, terima kasih. Nama saya Nurjumila. Saya kepala sekolah tingkatan selatan, bertugas dari tahun 2007 sampai sekarang. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih Bu ya. Saya Ade, calon guru penggerak angkatan 5. Mohon waktunya sebentar Bu ya. Di sini kami membahas tentang bagaimana cara kepala atau pemimpin di suatu sekolah atau instansi dalam mengambil keputusan Bu. Di sini kami membahas tentang materi dilema etika dan bujukan moral Bu. Dan kami ingin sejauh ini mengetahui bagaimana cara Ibu mengambil keputusan bila menghadapi suatu masalah-masalah ataupun suatu kejadian yang ada di sekolah Ibu dengan cara kebijakan Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan pembimbing yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Ibu menjawab sesuai dengan cara Ibu biasa seperti itu ya. Oke, yang pertama saya mau bertanya tentang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau itu bujukan moral. Bagaimana Bu cara mungkin menghadapi masalah, mungkin Ibu cara mengidentifikasi masalah itu untuk selesaikan bagaimana? Baik, terima kasih dari identifikasi masalah ya. Tentunya dalam setiap semester pembelajaran itu pasti ada beberapa masalah yang muncul di lembaga kami. Tentu saja biasanya juga kami rangkum untuk apa agar ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami ke depannya. Sebagian ada yang terselesaikan, sebagian pun tidak karena berbagai macam kendala seperti itu. Jadi itu sementara untuk yang ini cara saya untuk mengidentifikasi seperti itu. Jadi biasanya berbagai permasalahan-permasalahan itu kami administrasikan, kemudian dari solusi-solusi yang sudah terpecahkan itu biasanya juga didokumentasikan dengan berbagai macam pengaruh-pengaruhnya. Ini ada masalah ini, kemudian solusinya seperti ini. Kemudian ternyata membawa dampak positif dan negatifnya itu biasanya sudah kami administrasikan dengan baik. Dan ini gunanya untuk apa? Untuk langkah kami ke depannya jika memang kami mempunyai masalah yang sama seperti itu. Atau bahkan ada yang belum terpecahkan. Nah, itu menjadi PR kami untuk dibicarakan bersama. Nah, dari saya. Dalam Ibu mengidentifikasi apakah itu kasus-kasus yang berdilema etika atau bujukan moral.
Ya, jadi Bu administrasikan semua agar membuat kebijakan itu ya. Jadi yang sama ini Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan tahap pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana? Ini pengambilan keputusan ini bagi saya atau mungkin banyak juga kepala-kepala sekolah lain, kepala lembaga lain yang melihat yang sama, dan ini yang sangat sulit ya bagi kami. Saya saja yang berdiri dari 2007 hingga sekarang pun tidak mudah dalam mengambil keputusan. Namun ada beberapa hal yang biasa kami lakukan dalam pengambilan keputusan, diantaranya agar keputusan yang akan kami ambil nanti tidak memberatkan sebelah, apalagi sudah mengandung kepentingan etika dan moral. Kemudian terjadi dilema-dilema di dalamnya, itu amat sangat membutuhkan perhatian yang khusus dan kebijakan dari kita yang sebagai pemangku jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga untuk memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Di antaranya mungkin pada saat kami mendapatkan dilema yang sama, misalnya sama-sama benar, tapi kalau dipikir ada beberapa nantinya akan menimbulkan konflik seperti itu. Biasanya kalau saya mempertemukan siapa yang berkonflik, misalnya begitu, siapa yang punya konflik, individu-individu mana yang punya konflik, mempertemukan mereka, mendengarkan masalah dari mereka satu persatu, memberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan permasalahan yang setengah dihadapi sekarang. Saya berusaha mendengarkan secara aktif ya di sini, bukan secara pasif. Artinya saya benar-benar mendengarkan mereka dengan seluruh perhatian saya dan seluruh konsentrasi, sehingga tidak ada satupun yang lewat. Setelah saya mendengarkan, maka saya juga biasanya akan meminta bantuan beberapa pihak, diantaranya memang seseorang ataupun pegawai-pegawai saya misalnya bisa membantu saya dalam mengatasi ini, sehingga bisa memberikan saran pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika sudah ditemukan dua, akhirnya biasanya kami akan mendapatkan satu titik terang, gitu biasanya. Memang ada dilema, tetapi kadang-kadang kami memilih mana yang urgen, mana yang urgen dulu dan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pengambilan keputusan juga seperti ini. Andaikan nanti ada yang punya risiko, maka akan kami pertimbangkan risiko mana dulu yang terkecil menimbulkan efek negatif. Nah, biasanya itu yang kami ambil. Jadi memang benar-benar kami pilah dan kami pilih mana yang nanti dampaknya positifnya lebih besar dan efek negatifnya lebih sedikit, itu yang kami ambil. Dan berbicara dengan menyampaikannya dengan pihak-pihak yang bersengketa ini dengan bahasa yang positif ya, yang tidak menyinggung dua belah pihak, dan karena yang kami harapkan adalah keputusan yang mufakat, tidak memberatkan salah satu pihak, dan benar-benar ini membuat suasana menjadi aman dan kondisif. Jadi kita sedang tentang masalah khusus dulu, bagaimana cara Ibu menanggapi apabila kita Ibu menanggap satu masalah ya, mungkin dari Ibu tadi mendengarkan secara aktif, mungkin secara mindfulness, secara kesadaran penuh Bu ya. Gitu. Selanjutnya mungkin tadi Bu dalam kasus Ibu tadi tahap-tahapan seperti Ibu tadi Ibu jelaskan tadi seperti itu, dan hal-hal apa saja nih Bu yang mungkin Ibu dari beberapa permasalahan yang Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, kasus-kasus dilema etika, mungkin pengalaman Ibu dari tahun 2007 tadi Bu ya, mungkin mengalami banyak permasalahan, mungkin setidaknya ada salah satu jalan yang lebih sangat efektif mudah dalam menanggapi suatu dilema etika. Baik, seperti saya ungkapkan di awal bahwa pengambilan keputusan ini benar-benar sulit. Maka jalan yang kami tempuh pun juga tidak ada yang sebenarnya benar-benar efektif bisa kami ambil. Jadi berbagai macam jalan atau solusi biasanya kami ambil. Biasanya diantaranya ya jelas kami bermusyawarah ya untuk menyelesaikan masalah ini. Bermusyawarah, bicara dari hati ke hati. Kemudian dari pembicaraan itu kami juga memberikan pengertian ya, pengertian secara tulus ya, bagaimana tentang nilai-nilai moral yang sebenarnya, bagaimana tentang aturan-aturan sebenarnya yang memang harus ditaati oleh berbagai pihak, seperti itu. Biasanya kalau kami sudah memberikan pengertian, kemudian
memberikan hal-hal yang positif tentang hubungan sosial, itu biasanya mereka mengerti. Namun apabila tidak mengerti, biasanya saya akan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, karena saya di awal juga mengatakan bahwa saya menyampaikannya juga tidak sendiri, mengambil keputusan saya tidak sendiri. Saya mengambil beberapa pihak yang terkait yang mungkin bisa memberikan saran untuk mengatasi permasalahannya. Biasanya kami akan mengambil keputusan dengan suara terbanyak, tapi itu amat sangat saya hindari, karena hal-hal seperti ini kadang hanya suara terbanyak saja, tapi kadang tidak mengikutkan hati nurani ya. Nah, tapi ini saya lakukan apabila memang sudah mentok, tidak bisa lagi dengan musyawarah tadi. Tetapi yang amat saya utamakan dalam pengambilan keputusan ini dengan cara mufakat. Dari penjelasan Ibu tadi juga saya akan menangkap bahwa Ibu intinya kalau bisa dipilih musyawarah. Dan bila tadi Ibu menanggapi masalah musyawarah dan pengambilan keputusan, kira-kira nih yang selama ini Ibu hadapi, tantangannya apa dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilematika seperti itu? Ada tantangannya apa? Baik, tantangannya banyak Pak ya. Terutama bila yang berkonflik kadang-kadang adalah orang-orang yang berpengaruh, misalnya seperti itu. Orang yang berpengaruh yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang banyak di yayasan. Mohon maaf, saya juga dalam lingkungan yayasan. Nah, itu kadang-kadang membuat saya dan teman-teman yang lain yang ada dalam yayasan itu dilema. Karena apa? Mau diberi aturan atau hukuman berdasarkan aturan yang ada, itu kok kayaknya serba salah. Ini orang ini sudah banyak nih memberikan kontribusi yang paling besar di yayasan, seperti itu. Nah, kami kadang yang seperti ini yang sulit. Cuman akhirnya kami kembalikan lagi kepada aturan yang ada. Bagaimanapun juga kami harus menegakkan aturan yang ada. Jadi kami berikan lagi, kami berbicara lagi dari hati ke hati. Kembali lagi selalu berbicara dari hati ke hati. Karena mau bagaimanapun juga aturan tetap ditegakkan. Orang-orang yang sudah berjasa dalam yayasan juga harus dihargai. Jadi antara menegakkan aturan yang ada dan penghargaan terhadap seseorang, walaupun orang itu bersalah, juga kami pilih-pilihkan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan Bu ya, walaupun sama-sama berat seperti itu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu sebagai pemimpin, jikalau dalam memutuskan suatu keputusan itu, apakah secara terjadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Di sini kita konteksnya dilema etika Bu ya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu menyelesaikan masalah itu dilema etika itu berdasarkan sesuatu jadwal yang Ibu buat nanti diselesaikan kepada orang-orang tertentu, atau dalam bentuk atau prosedur yang lainnya seperti apa, boleh kami tahu? Baik, untuk penyelesaian masalah ya, terjawab tidak terjawab. Sepertinya kalau masalah ini bagi saya insidental ya sekali ya, karena gini, tidak mungkin ada masalah itu terencana. Biasanya kan masalah itu tiba-tiba saja terjadi, spontan gitu terjadi. Tetapi untuk penyelesaiannya tidak bisa langsung sekaligus saat itu kami punya permasalahan. Tergantung dengan besar kecilnya permasalahan, mudah dan tidaknya dia diselesaikan. Jika memang mudah diselesaikan dan tidak terlalu berat, dan di antara pihak-pihak yang bersengketa itu sudah oke, sudah mencapai kata mufakat, tidak masalah, mungkin hari itu juga, saat itu juga bisa selesai. Asal dua-duanya sudah saling bisa menerima dengan putusan yang ada. Tetapi jika memang tidak bisa, mungkin ini permasalahan juga sangat berat, menyangkut berbagai hal yang pihak-pihak terkait juga melebar seperti itu. Nah, ini masalah-masalah seperti ini tidak bisa langsung dalam waktu singkat. Biasanya kami perlu butuh waktu, tetapi kami rencanakan dari seperti itu. Terjadwal, disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan yang bermasalah seperti itu, sehingga estimasi waktunya tidak saya tentukan, pokoknya 2 bulan atau 3 bulan masalahnya harus selesai. Saya hanya bilang pada mereka, baiklah kita setuju untuk berpermukaan lagi, ini kita jadwalkan saja, kita sama-sama berusaha untuk secepat mungkin, artinya secepat mungkin, tapi saya tidak memberikan waktu 2 minggu, 3 minggu harus selesai. Saya tidak bilang seperti itu, tapi saya bilang kita atur jadwal kembali untuk membicarakan hal ini, kita sepakati bersama, dan kita akan berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya permasalahan itu bisa diselesaikan pada waktu itu, kita selesaikan. Tapi menurut penangkapan saya, kalau itu sulit dan memerlukan waktu dan beberapa pihak, mungkin Ibu akan menjadwalkan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Ibu tadi menjelaskan tentang ibu membutuhkan orang-orang tertentu yang bisa membantu ibu. Nah, dalam hal ini siapakah? Mungkin kita ambil contoh saja seperti di sekolah ini saat ini. Nah, siapa saja menurut ibu yang bisa ibu gunakan atau ibu ajak? Ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini menurut ibu mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam mengambil keputusan mungkin bukan saya saja, mungkin yang di luar sana juga sama seperti saya. Mereka juga butuh tim untuk penasihat gitu ya. Jadi seperti saya juga sama seperti itu. Saya di sekolah juga ada, walaupun PAUD ya, ada guru konseling gitu ya, ya ala-ala kami lah anak PAUD. Tapi setidaknya yang mereka paham dengan sosial emosional anak gitu ya. Nah biasanya beliau yang saya ajak, diantaranya ada guru konselingnya, kemudian guru di mana anak bermasalah. Itu misalnya saya contohkan di ranah saya yang PAUD ya, guru di mana peserta didik tersebut bermasalah. Nah itu karena dia setidaknya yang tahu duduk permasalahan sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian orang tua, mungkin di situ orang tua dari peserta didik yang bermasalah seperti itu. Dan kemudian saya tidak meninggalkan juga dari asosiasi. Itu yang biasa saya ajak. Jadi ada tim-tim tertentu. Iya, kalau ibu tadi ranahnya PAUD di yayasan dan guru konseling ibu karena menyesuaikan kepada siswa yang ibu didik itu. Terima kasih Bu. Dari bincang-bincang kita tadi dari tentang problematika ataupun rujukan moral seperti itu, bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang ibu hadapi, bagaimana ibu tadi melibatkan orang-orang tertentu seperti tadi. Dari pertanyaan akhir yang akan saya inginkan sebagai kesimpulan ataupun mungkin suatu hal yang dapat kami ambil inti caranya tentang ibu menanggapi ilmu etika itu dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa nih yang menurut ibu menjadi hal yang penting dalam ibu, pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Terima kasih mungkin dari pembicaraan kita yang panjang lebar tadi ya Pak Ade. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari kacamata saya diantaranya pada saat kita membuat kesimpulan, kita posisikan diri kita netral di tengah ya, tidak pihak kanan tidak kiri. Jadi apapun nanti yang akan kita putuskan ini bersifat benar-benar adil. Walaupun kita manusia tidak bisa adil, paling tidak itu batas kemampuan kita adil secara manusia. Jadi kita tempatkan diri kita di tengah, kemudian kita selalu berpegang pada aturan yang ada, undang-undang yang ada, kemudian juga tidak meninggalkan hati nurani di sini, kebijakan demi kebijakan. Kalaupun memang kesalahan yang fatal, tapi jika ada pertimbangan yang lain yang masih bisa meringankan untuk sebuah hukuman, mungkin itu kami ambil. Kenapa? Karena semuanya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan seberat apapun masalahnya. Kemudian kita melibatkan beberapa pihak untuk mengambil keputusan agar apa? Karena agar masalah yang akan kita putuskan nanti ini benar-benar membuat kenyamanan bagi semua pihak. Karena bukan hanya dari kacamata saya saja. Saya sendiri selaku kepala sekolah tentunya banyak keterbatasan di sana sini. Maka dari itu saya butuh dukungan dari berbagai pihak untuk membuat keputusan ini benar-benar nyaman bagi mereka yang punya masalah. Kemudian berusaha untuk memberikan pengertian kepada yang bermasalah untuk menerima dengan sebaik-baiknya keputusan yang sudah diambil bersama dan menjadikan keputusan ini atau kesalahan-kesalahan sudah mereka perbuat itu sebagai pelajaran ke depan. Dan untuk selanjutnya semua permasalahan-permasalahan ini bagi saya pribadi secara selaku kepala sekolah ini menjadikan sebuah perbendaharaan masalah bagi saya, bukan untuk dibuat sebagai beban pikiran, tetapi ini adalah sebuah ini harta karun bagi saya untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak yang sudah pernah dituntaskan, itu semakin berkaya pengalaman saya untuk berpengalaman untuk mengatasi masalah-masalah mungkin yang akan banyak yang akan datang di hari-hari selanjutnya. Terima kasih atas arahan itu tadi, atas penyampaian ibu tentang bagaimana cara ibu menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada permasalahan yang kompleks yang ibu alami sebagai ibu mungkin, tapi ibu berdasarkan pengamatan kami tadi dengan cara seperti itu ibu menyelesaikan masalah, dan kami
amati juga Ibu lebih mencoba untuk lebih profesional dalam dalam melibatkan pihak-pihak, dan juga Ibu mencoba untuk memberikan edukasi terhadap orang-orang di sekitar Ibu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan tidak mengenyampingkan suatu pihak. Jadi ibaratnya win-win solution untuk semua orang mendapatkan hal yang adil dan sama. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami tanyakan kepada Ibu tentang bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan suatu permasalahan di rumah etika. Kami ucapkan terima kasih Ibu telah memberikan waktunya, telah memberikan kesempatan dalam memberikan pendapatnya sebagai pemimpin. Kami saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 berterima kasih banyak. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini, tanggapan atau melalui wawancara kita seperti coaching hari ini, dapat memberikan suatu manfaat bagi kami ke depannya. Mungkin itu saja Bu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Kami di sini sebagai saya Adioni Masudian Bu, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Ogan Komering Ulu Bu. Kami di sini melakukan tugas kegiatan pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak, di mana kami harus mewawancari atau mencari informasi tentang tata cara atau bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan bila menghadapi suatu kasus-kasus atau permasalahan yang bersifat dilema etika dan juga moral, di mana kami pada modul ini mempelajari tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang tentang kasus-kasus dilema etika dan dilema moral. Maka itu kami berorientasi atau mencari ilmu dari penerapan pemimpin, boleh itu kepala sekolah, di mana kami ketahui di sini Ibu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah yang di instansi Ibu saat ini, yaitu sekolah sanggar kegiatan belajar Bu ya. Namun sebelumnya kami boleh Ibu memperkenalkan diri dulu tentang siapa Ibu atau dan di mana Ibu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nama saya Yulia Priyanti SS sebagai pamong belajar di Lembaga SBN MSKB OKU. Di sini saya memegang jabatan sebagai pengelola di bidang pendidikan kesetaraan. Ini Pak ya. Nah, jadi Bu, seorang pemimpin yang membidangi tentang pamong belajar tadi Bu ya, tentang sekolah paket tadi Bu ya, di paket kesetaraan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Oku Bu. Baiklah Bu, kami mohon waktunya sedikit. Bu nanti bisa menyampaikan tentang pengalaman Ibu, bagaimana Ibu menanggapinya nanti sesuai dengan cara Ibu saja nanti biasa Ibu lakukan. Baik Bu, mohon waktunya sebentar. Baiklah, ini panduan kami, pertanyaan kami. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu sebagai seorang pemimpin atau pengelola tadi dalam menghadapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bentuk kasus-kasus dilema etika atau yang berkasus yang berintikan tentang bujukan moral seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau untuk di pendidikan luar sekolah itu pendidikan kesetaraan ya. Ya Bu. Kalau untuk identifikasi kasus itu banyak sekali, karena di sekolah kesetaraan ini kan emang tempatnya istilahnya dari sekolah formal, mereka tidak mampu lagi mengikuti aturan di sana, jadi mereka sekolah di sekolah kesetaraan ini. Jadi kalau kasus-kasus itu banyak sekali yang kita temui di sini kan, dari mereka yang mengikuti disiplin sekolah, yang malas kan, mungkin ada yang masalah dari keluarga, broken home,
Dan ada mungkin masalah ekonomi, mereka tidak mampu lagi untuk bersekolah di sekolah formal. Jadi untuk mengatasi itu, setiap mereka melaksanakan registrasi di sini, kami tanya apa masalah sebenarnya yang terjadi di siswa tersebut. Jadi kita mengetahui apa masalah sebenarnya yang ada di peserta didik tersebut. Dari situ kita mengetahui, oh berarti peserta ini masalahnya begini, peserta yang ini masalahnya begini, dengan banyak keanekaragaman masalah mereka masing-masing. Baik, Bu. Jadi Ibu cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, Ibu mengidentifikasi dulu latar belakang permasalahan itu, siapa yang menjadi objek yang menyebabkan masalah tersebut, Bu, ya, baru Ibu bisa mengambil keputusan atau bagaimana selanjutnya, Bu, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini, Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu atau di tempat Ibu saat ini bekerja sebagai pemimpin di sini, sebagai pemimpin kesetaraan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu itu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan bila Ibu menemui suatu permasalahan yang Ibu anggap sama-sama benar tapi harus Ibu putuskan seperti itu. Oke, baiklah. Untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya kalau saya mungkin dari gurunya atau tutor di sini kan, iya, Bu. kita mendapatkan laporan mungkin di kelas mereka seperti ini. Nah, dari laporan guru tersebut mungkin nanti akan saya panggil ke kantor. Kita berbicara dari hati ke hati. Iya, benar, Jadi Bu. kita mengetahui apa yang sebenarnya masalah yang sedang mereka alami gitu. Jadi kita cari solusinya agar mereka tetap bisa bersekolah di sini. Terus guru mengajarnya juga nyaman, mereka belajar juga nyaman. Karena mereka kebanyakan di sini masalah putus sekolah dikarenakan mungkin males ya mengikuti. Kalau di sekolah formal kan aturan begitu banyak ya, kalau mereka bagi anak-anak yang malas. Nah, jadi untuk itu kita ya mengikuti istilahnya disiplin kita di sini, ya tetap disiplin di sekolah di sini. Cuma mungkin tidak seketat untuk seperti di sekolah formal kan. Mungkin kalau mereka jam 7 harus langsung tepat waktu, jam 7 harus di sekolah. Kalau di sini kan mungkin kalau mereka terlambat beberapa menit mungkin masih bisa kita maklumi ya. Karena mereka itu kebanyakan ya itu tadi kan malas. Terus mungkin mereka membantu orang tua untuk membantu dari segi ekonomi seperti itu kan. Baik, Bu. Jadi dari keberagaman itu Ibu mengambil informasi-informasi seperti itu ya, langkah-langkah. Dan apakah ada langkah-langkah tersendiri atau prosedur tersendiri dalam menanggapi, misalnya tadi ada siswa yang bermasalah, mungkin ada permasalahan dari tutornya sendiri, mungkin Ibu ada langkah-langkah atau prosedurnya tersendiri yang Ibu dapat bagikan kepada kami yang biasa Ibu lakukan seperti itu? Ya itu tadi kan, kalau mereka mungkin ada masalah di kelas, mungkin untuk dari laporan guru atau tutor itu mata pelajaran, mungkin warga belajar atau peserta didik itu kita panggil ke kantor, kita tanya masalah apa sehingga mereka di kelas itu seperti ini kan. Jadi kita bicara dari hati-hati, jadi kita itu istilahnya mengerti lah apa sebenarnya masalah mereka itu kan. Dan itu berlaku juga kepada misalnya Ibu sebagai pemimpin kan, jadi Ibu mewahi bahwa guru-guru segala macam, apakah itu juga berlaku kepada guru-guru dengan cara seperti itu, bagaimana Bu? Ya mungkin kalau untuk guru ya sama seperti peserta didik tadi kan. Kalau mereka mungkin entah mereka terlambat datang atau jarang masuk kan untuk melaksanakan kegiatan belajar-belajar, ya mereka kita panggil, kita tanya. Mungkin kalau di sini kan dulu itu rata-rata tenaga kerja sukarela, jadi mereka kan nggak ngajar fokus di SPN SKB ini, mereka kan mengajar di sekolah lain. Nah mungkin itu masalah mereka, jadi harus kita tanya dari hati-hati biar kita tahu kan maksudnya, biar kita bisa saling memahami lah, mengerti kan masalah dari guru ataupun peserta didik tersebut.
Jadi mungkin menurut ibu yang kami tangkap mungkin mendahulukan diskusi ibu seperti Ya, itu ya, seperti itu. untuk mengetahui latar belakang mengapa ada permasalahan tersebut, dan yang pastinya intinya perlu diskusi terlebih dahulu gitu Bu ya. Selanjutnya Bu, baiklah, hal-hal apa saja yang selama ini menurut ibu efektif, menurut ibu yang paling efektif menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika yang ada atau yang timbul di kantor yang ibu pimpin ini? Ya, oke, baiklah. Jadi selama ini yang kami laksanakan, mungkin kita dengan peserta didik ini ya, Iya, siap Bu. melaksanakan pertemuan mungkin entah sebulan sekali. Saya sebagai pengelola mengadakan pertemuan dengan peserta didik, jadi kita bisa berbincang-bincang, kita bisa ngomong lebih, istilahnya lebih leluasa ya, di luar dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Jadi kita mengetahui apa istilahnya yang apa maksudnya yang diinginkan oleh peserta didik biar enak belajarnya kan. Jadi kita belajar di sekolah formal ini kan tidak bisa sama dengan sekolah formal kan, di non formal ini tidak bisa harus monoton belajar. Mungkin bisa kita ajak keluar kelas belajar kan, dari pertemuan itu kan ini apa belajarnya mau seperti apa kita itu kan, jadi kita tahu gitu. Baiklah, terima kasih Bu. Selanjutnya nih, dalam ibu melakukan penyelesaian permasalahan tadi, ibu menjelaskan tentang bagaimana cara efektif yang menurut ibu sangat jelas menurut ibu efektif dari permasalahan. Nah, pastinya dalam menyelesaikan permasalahan ibu itu, ibu pasti menghadapi suatu tantangan Bu, tantangan yang ibu selesaikan dalam pengambilan keputusan. Kalau bila kami boleh tahu, tantangan-tantangan apa saja yang ibu hadapi atau pernah ibu hadapi dalam penyelesaian permasalahan yang bersifat dilema etika? Nah, jadi di sekolah, di pendidikan non formal ini, kalau peserta didik kita tekankan harus rajin masuk sekolah dari hari ini sampai hari ini, dari pukul ini sampai ini. Tentunya mereka tidak mau kan, karena pendidikan non formal tadi. Jadi itu tadi, tidak kita disiplin, tetap disiplin, cuma maksudnya tidak terlalu kita apa ya, kita diketatkan seperti sekolah formal. Tetap yang penting mereka tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka bisa datang setiap hari walaupun mungkin jamnya ya nggak bisa sama seperti sekolah formal, nggak bisa kita paksakan kan. Nah, jadi seperti itu kita kasih kelonggaran lah. Cuma kalau kegiatan belajar mengajar tetap harus kita laksanakan setiap hari. Mungkin di waktu ya, waktu pembelajaran itu. Oke, jadi tadi Bu, tantangan tadi kadang terbanyak itu datang dari siswa Bu ya, karena kita sifatnya non formal, beda dengan pendisiplinan di sekolah formal. Namun kita seperti Ibu sampaikan tadi tetap mengutamakan kedisiplinan siswa walaupun kita non formal. Baiklah Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki suatu cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Bu? Mungkin dalam suatu penyelesaian masalah, entah itu besar atau kecil, mungkin Ibu hanya punya suatu cara atau bentuk atau prosedur yang Ibu dapat lakukan. Mungkin di satu pihak Ibu menyelesaikan lebih cepat, atau mungkin Ibu butuh orang lain atau butuh waktu untuk Ibu menyelesaikan masalah itu. Mungkin bisa dibagi kepada kami. Oke, untuk itu biasanya dari laporan dari guru atau tutor yang mengajar di kelas, mungkin untuk wali kelasnya dan peserta didik yang bermasalah tadi kita panggil ke kantor untuk kita berikan masukan atau nasihat agar mereka ya tidak akan mengulangi lah apa yang mereka lakukan kan, misalnya di kelas. Kalau perlu biasanya kita panggil wali muridnya biar orang tuanya tahu apa masalah yang dibuat oleh peserta didik tersebut di sekolah, khususnya di dalam kelas kan. Jadi berdasarkan kata Ibu tadi, Ibu bisa melibatkan orang-orang tertentu seperti wali murid segala macam dalam menyelesaikannya. Kalau memang
permasalahan itu dapat selesai lebih cepat, mungkin Ibu akan menyelesaikannya di tempat itu juga. Namun agak sedikit rumit, mungkin Ibu butuh waktu mungkin seperti itu Bu, ya, Ya. atau bagaimana, atau memang butuh yang orang Bisa lain? kita jadwalkan kan, misalnya kalau wali kelasnya sama murid, terus sama wali muridnya kita pertemukan kan. Ataupun guru-guru yang lain Ya. atau BK mungkin Bu, ya. Ya. Oke, benar Bu. Nah, selanjutnya Bu, berlandaskan dari pendapat Ibu tadi, pengalaman Ibu tadi, adakah seseorang yang mungkin Ibu anggap berperan penting dalam Ibu memberikan suatu faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai pengelola dalam pengambilan keputusan yang bersifat kasus-kasus dilema etika seperti ini Bu? Oke. Di sini kalau di lembaga SPN SKB ini kan saya sebagai pengelola, atasan saya Iya. kepala SPN SKB. Iya. Mungkin saya akan berdiskusi atau menyampaikan masalah-masalah tersebut dengan kepala SPN SKB. Dan dilibatkan juga wali kelas dan guru-guru mata pelajaran Iya Bu. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada orang-orang yang memang kita anggap bisa menyelesaikannya, baik itu dari segi pamong-pamong yang lain ataupun atasan-atasan Ibu seperti itu Bu, ya. Ya. Karena mungkin untuk mengambil suatu keputusan kebijakan yang lebih tidak memberatkan satu pihak seperti itu Bu, ya. Nah, ini Bu yang terakhir saya mau bertanya, dari segi banyak kita yang cerita tadi, kita berdiskusi tadi tentang tata cara Ibu sebagai pengelola atau pengurus ataupun pimpinan yang mengurus tentang kelas atau sekolah kesetaraan, kelas kesetaraan di SKB OKU. Nah, dari segala diskusi kita tadi, kira-kira nih menurut Ibu yang perlu dapat kami ambil, yang dapat kami ambil sebagai calon berikutnya, mungkin pemimpin berikutnya mengambil kebijakan dari Ibu tentang cara keputusan di kasus-kasus dilema etika. Mau misal Ibu simpulkan bagaimana yang menurut Ibu efektif atau bagaimana menurut Ibu yang dapat Ibu bagikan kepada kami seperti itu dalam mengambil keputusan itu menurut pengalaman Ibu. Jadi untuk mengambil keputusan itu, misalnya permasalahan dari peserta didik itu, kita harus istilahnya pendekatan dengan peserta didik. Jadi kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi masalah dengan peserta didik kita. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan pendekatan, kita bisa memahami ya, oh berarti peserta didik kita ini seperti ini. Karena peserta didik kita ini banyak, jadi beraneka ragam kan. Iya Bu. Jadi masalah-masalah pribadi mereka mereka itu dari keluarga yang berbeda. Berbeda-beda. Nah, itulah kita harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Jadi dengan melakukan pendekatan itu kita mengetahui apa masalah, entah masalah mereka di rumah, ya, masalah pribadi dan seperti itu. Dan juga kita libatkan guru yang mengajar di kelas dan wali kelas. Nah, karena mereka yang sering berinteraksi kan dengan peserta didik, jadi mereka lebih memahami apa yang terjadi sebenarnya dengan peserta didik kita. Jadi untuk itu tutor dan wali kelas itu dilibatkan untuk mengetahui permasalahan etika tadi kan. Kasus dilema etika tadi, Iya. ya. Jadi boleh kami menyimpulkan dari berdasarkan Ibu apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi intinya menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang terutama sekali, yang awal-awal sekali Ibu melakukan pendekatan seperti itu, Iya. ya. Perlunya pendekatan, perlunya diskusi-diskusi untuk menelaah atau mengidentifikasi permasalahan atau latar belakang apa yang menjadi permasalahan yang menyangkut tentang dilema etika tadi, ya. Dan pentingnya juga melibatkan orang-orang yang pemangku jabatan tertentu atau guru-guru atau pamong ataupun orang-orang yang memiliki cara atau kebijaksanaan dalam penyelesaian pendapat, mungkin sebagai penasehat atau sebagai pendukung Ibu dalam mencapai pengambilan keputusan seperti itu Bu, ya. Oke, baik Bu, sangat bermanfaat sekali ilmu yang telah Ibu berikan pada kami dengan cara pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang bersifat kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Kami sangat terima kasih sekali karena pengalaman ini sangat berarti buat kami ke depannya. Semoga kami dapat menjadi orang yang bijaksana seperti Ibu ke depannya. Amin. Amin. Oke Bu, kami terima kasih
kasih dulu, kami cukupkan diskusi kita tentang dilema etika atau pengambilan keputusan dilema etika hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.